Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam ibadah PA kita. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, segala puji syukur hormat bagimu Tuhan atas segala kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa menjaga, menopang, memelihara hidup kami, dan kami bersyukur atas segala berkat-Mu di dalam hidup kami. Malam hari ini kami rindu belajar dari firman-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan hidup kami, perlengkapi kami sehingga kami memahami, mengerti, dan kuatkan kami untuk memegang firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan 13, firman Tuhan berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang yang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat di Korintus adalah jemaat yang begitu plural dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena kota Korintus itu adalah kota yang sangat berkembang. Jadi ada beragam-ragam jenis, bermacam-macam tipe orang di sana, baik suku maupun latar belakang yang mereka miliki. Sehingga di dalam kehidupan mereka sehari-hari perselisihan, pertengkaran, perbedaan itu sering terjadi. Bahkan itu dapat merambah ke tengah-tengah jemaat, ke tengah-tengah gereja. Bahkan dapat kita lihat di dalam surat Paulus yang pertama, 1 Korintus, Paulus menegur jemaat Korintus tentang perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka, bahwa mereka membentuk golongan-golongan menurut rasul yang mereka kagumi. Bahkan sering terjadi kasus-kasus perkara bahkan sampai ke pengadilan. Itu terjadi di jemaat di Korintus. Dan di tengah-tengah jemaat pun perselisihan terjadi karena apa? Kekayaan mereka akan karunia-karunia yang mereka miliki. Sehingga apa? Mereka saling membanggakan karunia yang mereka miliki. Membanggakan, mengatakan bahwa karunia ini lebih hebat dari karunia yang satu. Sehingga perpecahan, perselisihan itu sangat sering terjadi di tengah-tengah jemaat. Bahkan mereka sangat menyombongkan dengan apa yang mereka miliki. Nah, dalam hal itu Paulus menuliskan surat penggembalaan menasihati jemaat di Korintus agar mereka boleh sehati sepikir, boleh bekerja sama, boleh saling merendahkan diri, sehingga pekerjaan yang Tuhan kehendaki boleh dikerjakan di jemaat di Korintus. Dengan analogi tubuh yang memiliki bahwa semua bagian tubuh itu harus bekerja sama untuk melakukan pekerjaan. Bahkan Paulus mengingatkan supaya yang kelihatan kecil itu mereka harus topang supaya kuat, ya. Dan supaya di dalam hal itu mereka boleh kuat di dalam berbagai macam pergumulan, penderitaan yang akan mereka hadapi di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah perkumpulan mereka orang percaya di Korintus. Nah, bagian yang kita baca pada malam hari ini itu adalah salam penutup dari Korintus, surat 2 Korintus, di mana Paulus menyimpulkan semua pemaparannya, nasihatnya kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah. Bapak Ibu, sukacita itu adalah sesuatu yang begitu besar nilainya di dalam hidup kita. Bahkan Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang penuh sukacita itu adalah obat. Oleh karena itu apa? Sukacita itu perlu dipelihara. Dan sukacita itu harus kita jaga. Dengan apa? Membangun keyakinan, pengharapan akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sukacita itu
bahkan bisa berdampak luar biasa di dalam hidup kita. Bukan hanya untuk kita pribadi, tapi juga untuk bisa memberikan pengaruh berdampak bagi orang di sekitar kita. Maka dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus, bersukacitalah karena apa? Sekalipun kamu mengalami banyak pergumulan, sekalipun banyak penderitaan, bersukacitalah karena apa? Ada Kristus, ada Yesus Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Di dalam kasih Allah sempurna, menjawab semua permasalahan, menjawab semua pergumulan, bahkan menjawab sempurna, memberikan kekuatan di dalam penderitaan. Karena itu apa? Kita boleh bersukacita sekalipun di dalam penderitaan. Karena apa? Kasih Kristus, kuasa Allah yang menyertai kita, itu lebih besar, lebih hebat dari apapun yang kita alami, dari pergumulan kita. Sehingga di dalam pengharapan akan kasih Kristus, di dalam pengharapan akan kuasa Allah, maka sukacita itu boleh tetap mengalir di dalam hidup kita. Tapi ketika kita meletakkan sukacita kita di dalam atribut-atribut yang kita miliki, maka memang akhirnya sukacita kita itu bisa hilang, bisa direnggut dari kita. Tetapi ketika kita meletakkan sukacita kita di dalam kasih Allah, kuasa Allah, maka sukacita itu tidak akan pernah direnggut di dalam hidup kita. Nah, berikutnya yang nasihatkan Paulus apa? Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi sempurna? Adakah orang yang sempurna di tengah-tengah dunia ini? Manusia berdosa tidak akan mungkin sempurna. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah apa? Kristus sudah memberikan teladan bagi kita. Kristus sudah memberikan contoh hidup yang sempurna bagi kita, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang penuh ketaatan, hidup yang penuh kebenaran, hidup yang menjaga diri tidak jatuh ke dalam dosa. Itulah kesempurnaan yang dikehendaki oleh Allah di dalam hidup kita. Yaitu apa? Kita meneladani, menyerupai Kristus di dalam hidup kita, di dalam kasih-Nya, di dalam ketaatannya, di dalam kekudusan hidupnya. Paulus Yesus beberapa kali dicobai oleh iblis, tapi dia tidak jatuh ke dalam dosa. Yesus dihina, dicaci maki, tapi dia tidak mendendam, dia tidak membalas, tapi dia mengampuni. Yesus punya kesempatan untuk tidak melakukan kehendak Bapa, tapi dia memilih untuk taat. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan ya, dalam hidup kita. Kesempurnaan hidup itu ketaatan kepada Tuhan di dalam hidup kita. Kesempurnaan di dalam mengikuti pola hidup Kristus di dalam hidup kita. Dan berikutnya yang Paulus katakan apa? Sehati sepikirlah kamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perpecahan, perbedaan itu sering menjadi masalah besar di dalam kehidupan kita. Baik di dalam kehidupan bergereja, kehidupan sosial, perpecahan itu menguras banyak energi, menguras banyak potensi, bahkan bisa menghilangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Saya belum pernah melihat orang yang di dalam hatinya ada permusuhan, ada pertentangan, dia senantiasa penuh dengan sukacita di dalam hidupnya. Jadi sukacita, damai sejahtera yang dikatakan oleh Paulus itu juga berkaitan dengan apa? Sehati sepikir. Kita boleh berbeda suku, berbeda pendapat, berbeda status sosial ekonomi, tetapi di dalam Tuhan, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, di dalam melakukan pelayanan, kita harus tetap boleh sehati sepikir. Karena apa? Satu, kita digerakkan oleh roh yang sama, itu roh Allah. Kita digerakkan oleh kasih yang sama, kasih Kristus. Dan kita digerakkan oleh tujuan yang sama, yaitu apa? Melayani Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika itu ada di dalam hati pikiran kita, maka kita boleh bekerja sama, sehati sepikir di dalam hidup kita. Tetapi ketika ada orang-orang yang memiliki motivasi yang berbeda dari yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan persekutuan kita, baik di tengah-tengah gereja atau dimanapun, maka ini akan mengakibatkan susah untuk bekerja sama. Ya. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah apa? Kita bekerja sama untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan sebuah pujian
chord yang dipadu antara sopran, alto, tenor, dan bass itu dan disatukan dalam harmoni yang indah akan menjadi pujian yang indah. Tapi kalau hanya kita menyanyikan secara terpisah, kita mendengarkan sopran, kemudian kita mendengarkan alto, maka kita akan mendengarkan sebagai pujian biasa-biasa. Tapi ketika mereka sopran, alto, tenor, bass dipadukan oleh harmoni yang sama, dipimpin oleh seorang orkestra yang handal, maka menjadi pujian yang indah. Tetapi ketika sopran, alto, tenor, dan bass tidak berjalan dengan tempo yang sama, maka ini akan menjadi sebuah pujian yang sangat mengerikan untuk didengarkan dalam hidup kita. Demikian juga kita. Kita dipimpin oleh orkestra yang sama, yaitu Allah Bapa di sorga. Maka mari kita bergerak sehati sepikir di dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Damai sejahtera Bapak Ibu membuat kita mampu menjalani hidup kita dengan penuh kekuatan, dengan penuh sukacita sekalipun banyak pergumulan. Kita akan menjalani hidup tanpa bersungut-sungut. Kita akan menjalani hidup tanpa banyak ketakutan di dalam hidup kita, kekhawatiran karena apa? Keyakinan akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Ketika kita meyakini Allah menyertai kita, ketika kita punya pengharapan akan janji Tuhan di dalam hidup kita, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Maka di dalam hal itu semua, apa yang dikatakan Allah akan menganugerahkan damai sejahtera dan akan menyertai kita semua. Penyertaan Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang selalu mau melayani Tuhan, bekerja sama di dalam pekerjaan Tuhan. Di situ nyata. Dan berikanlah apa katanya salam kepada seorang yang lain. Di dalam apa? Cium yang kudus. Memang dalam kebudayaan orang Yahudi ketika bertemu itu biasanya berciuman, cium pipi, cium pipi kiri, pipi kanan. Itu adalah budaya mereka. Makanya ketika Yudas mau menyerahkan Yesus, dia mencium salam guru, begitulah salam bagi mereka. Tapi yang dimaksud di sini adalah salam memang di dalam kita, di dalam ketulusan, di dalam kekudusan kepada orang. Menyapa orang, memberikan perkataan kepada orang itu memang dengan yang tulus, yang kudus, bukan dengan tujuan ada sesuatu yang buruk di dalamnya. Memberikan teguran kepada orang, ya, melalui perkataan kita, melalui bahasa tubuh yang kita miliki, kita membuat orang nyaman berada di dekat kita. Itu yang Tuhan mau, supaya apa? Orang merasa nyaman di dalam hidup kita. Ya, saya sering mendengar khususnya anak-anak muda bahasa-bahasa yang mereka miliki, bahasa-bahasa yang kurang sopan, kurang bahkan di dalam pergaulan kita sehari-hari. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29, tapi gunakanlah perkataan supaya apa? Setiap orang yang mendengarnya merasa terbangun. Bapak Ibu, kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan kita itu hendaknya memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya orang yang di dekat kita, orang yang mendengar perkataan kita, orang yang melihat tingkah laku kita, mereka merasa dibangun, baik di dalam imannya, baik di dalam kehidupannya. Memang itulah tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita sehari-hari. Maka di dalam penutup Paulus mengatakan kasih karunia Allah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itu yang akan menyertai. Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah itu menyertai, menganugerahkan kuasanya bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya di dalam melakukan itu semua kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Di dalam melakukan semua pekerjaan dan pelayanan kita di dalam Tuhan, kuasa Tuhan akan senantiasa menyertai kita.
Ketiga pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bekerja bersama-sama, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan bagi kita. Maka Bapak Ibu, sama seperti yang Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa, sehati sepikirlah, mari supaya hidup kita sempurna di hadapan Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat firman-Mu. Biarlah Engkau memperlengkapi kami di dalam hidup kami. Segala kesombongan kami biarlah Engkau runtuhkan sehingga kami merendahkan diri satu dengan yang lain. Sehingga kami boleh sehati sepikir melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga kerajaan-Mu boleh semakin disebarluaskan di tengah-tengah dunia ini. Ini kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu dengan segala pergumulan kami. Berkati kami, kuatkan kami, hiburkan kami. Sehingga kami senantiasa aman dan tentram di dalam kuasa Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.